Bab 731, Senjata Roh 100 Tahun 3. Penatua Yang, jangan khawatir. Guruku mengatakan bahwa selama kamu bersedia, dia pasti akan membayarmu cukup banyak agar kamu merasa bahwa kamu tidak menderita kerugian apapun. Shen Yifeng memperlihatkan senyum aneh. Wajahnya yang tampan memancarkan perasaan menyeramkan dan otot-otot wajahnya tampak berkedut. Ekspresi Yang Qiong sangat buruk. Meskipun ratusan juta adalah jumlah uang yang lumayan, kapan senjata roh 100 tahun mereka tidak menghasilkan jumlah sebanyak itu atau bahkan lebih. Puluhan juta koin emas dianggap sangat tidak masuk akal untuk membayar barang semacam itu. Biasanya, harta karun langka di dunia digunakan untuk menukarnya. Label harga senjata roh 100 tahun tidak terukur, jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang bisa diperoleh dengan beberapa juta koin emas. Namun, Shen Yifeng masih berani mengatakan bahwa Yang Qiong tidak akan menderita kerugian. Itu sungguh tidak masuk akal. Jutaan koin emas bahkan tidak dapat membelikanmu 1/10 dari senjata roh 100 tahun. Hanya orang setingkat Shen Yifeng yang tidak tahu malu yang bisa mengatakan klaim yang tidak masuk akal itu dengan wajah datar, sambil juga menunjukkan ekspresi seolah-olah tawarannya adil. Melihat si tolol yang berani ini, yang rambutnya belum tumbuh, Yang Qiong merasa marah dan jengkel di saat yang sama. Kata-kata Shen Yifeng pada dasarnya menamparkan wajahnya. Bagaimana mungkin keluarga naga biru merendahkan diri untuk menerima tawaran seperti itu? Keluarga mereka tidak membutuhkan koin emas itu. Tolong jangan membuat lelucon seperti itu. Senjata roh 100 tahun keluarga naga biru selalu dilelang di balai lelang dan akan terus demikian. Jika gurumu tertarik, aku akan mengiriminya undangan ke pelelangan sebelum pelelangan dimulai. Bahkan Buddha punya batasannya sendiri, jadi bagaimana mungkin Yang Qiong membiarkan junior seperti Shen Yifeng melanjutkan omelannya yang tidak sopan. Aturan ditetapkan oleh orang-orang, dan karena senjata roh 100 tahun milik keluarga naga biru, dan tetua Yang Qiong adalah kepala keluarga, bukankah keputusan akhir ada di tanganmu? Mengapa harus menghindari topik itu? Mungkinkah tetua Yang Qiong tidak ingin memberikan muka kepada guruku? Shen Yifeng tiba-tiba menyinggung gurunya, dan ekspresi Yang Qiong langsung berubah pucat. Tepat saat Yang Qiong hendak berbicara, seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya segera menjawab, Junior Yifeng pasti bercanda, bagaimana mungkin kami mengharapkanmu membayar jutaan untuk senjata roh 100 tahun. Hanya saja senjata roh 100 tahun itu belum selesai, karena inti sihir yang sesuai belum ditata. Bagaimana dengan ini, mengapa kita tidak menyerahkannya kepada gurumu setelah selesai? Mengenai uang, itu masalah kecil, anggap saja itu sebagai hadiah dari keluarga kami kepada gurumu. Pria yang angkat bicara adalah ayah Yang Si, Yang Kai, putra ketiga Yang Qiong. Shen Yifeng terkekeh pelan sambil menatap Yang Kai dan berkata, karena paman begitu baik hati, tidak sopan bagi junior sepertiku untuk menolak niat baikmu. Aku akan memberitahu guruku tentang hal ini segera setelah aku kembali. Sekali lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada paman dan kebaikan hati tetua Yang. Tiba-tiba, dia berhasil menyelamatkan jutaan koin emas. Yang lebih menjengkelkan adalah Shen Yifeng bahkan tidak repot-repot bersikap sopan saat menanggapi. Melihat tindakannya, Shen Yanxiao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kepribadian Yang Si agak mirip dengan Yang Qiong, tetapi sangat berbeda dengan ayahnya. Bahwa Yang Kai begitu baiknya sampai-sampai dia langsung memberikan senjata roh 100 tahun mereka secara cuma-cuma. Siapakah guru Shen Yifeng yang bahkan Yang Qiong dan Yang Kai takut padanya? Demi dia, mereka tidak ragu untuk melanggar aturan mereka demi memberikan senjata roh 100 tahun gratis. Sama-sama, sampaikan juga pada gurumu bahwa kami menyapa. Yang Kai berbicara sambil tersenyum, terlihat sangat sopan. Setelah tujuan perjalanannya tercapai, Shen Yifeng tidak lagi melanjutkan tindakannya yang asal-asalan. Dia mengucapkan terima kasih tanpa emosi sebelum pergi bersama para pengawalnya tepat di bawah hidung Yang Qiong dan Yang Kai. Bab 732, Krisis 5 Keluarga 1. Setelah pertunjukan berakhir, Shen Yanxiao segera menyembunyikan dirinya dan meninggalkan aula utama untuk mengejar Shen Yifeng. Setelah kepergiannya, hanya Yang Qiong dan Yang Kai yang tersisa di aula. Wajah Yang Qiong membiru. Dia, yang selama ini dipenuhi dengan kesombongan dan harga diri, menghancurkan meja kayu itu hingga berkeping-keping sambil memancarkan api amarah yang membara dari matanya. Konyol, ini konyol.
Apakah keluarga naga biruku sudah jatuh ke titik di mana aku harus mengakui seorang bocah tak penting sementara dia berparade di wilayahku? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur keluarga naga biru di surga? Yang Qiong dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan sampai akhir, dia tidak mampu melepaskan keyakinan yang dianutnya dan jika bukan karena Yang Kai, lelaki tua yang keras kepala ini pasti sudah berselisih dengan Shen Yifeng. Senyum di wajah Yang Kai menghilang dan digantikan oleh ekspresi ketidakberdayaan dan kepahitan. Dia melihat ekspresi serius ayahnya dan berkata, "Ayah, situasi saat ini berada di luar kendali kita, dan Anda telah melihat situasi dengan keluarga burung Vermilion. Kita tidak mampu menyinggung mereka saat ini. Jika kita berselisih dengan mereka sekarang, saya khawatir bencana berikutnya akan menimpa keluarga naga biru kita." Yang Qiong mendesah dalam-dalam saat wajahnya dipenuhi kesedihan. Apa-apaan 5 keluarga bangsawan besar kita ini? Pada akhirnya, kita tetap harus tunduk pada orang lain. 2 bajingan dari keluarga burung Vermilion itu pasti sudah muak hidup sampai-sampai meminta kulit harimau. Mereka hanyalah makhluk tak berarti di bawah pria itu, dan mereka pasti sudah gila karena membawanya ke keluarga burung Vermilion. Menurutku, keluarga mereka akan berakhir hanya menjadi eksistensi nominal dan menjadi boneka pihak itu. Semuanya hanya sementara. Shen Duan kejam dan sembrono, dan sebentar lagi dia akan mendapatkan balasannya. Namun, kita tidak bisa menarik api itu ke diri kita sendiri. Yang Kai membujuk. Yang Qiong mendesah dan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena kebangkitan binatang penjaga kita yang tertunda selama beberapa tahun terakhir, bagaimana pengaruh kelima keluarga bangsawan kita dapat ditekan sejauh ini? Bagaimana mungkin kita bisa menoleransi ketidakhormatan dan penindasan yang begitu mencolok dari mereka? Sungguh, seseorang yang kehilangan kedudukan dan pengaruhnya akan mengalami banyak penghinaan. Sungguh membuat frustrasi. Kala itu, 5 keluarga bangsawan besar begitu berkuasa sehingga praktis tak ada seorang pun di benua cemerlang yang mampu menandingi mereka. Namun, karena binatang penjaga mereka telah tertidur lelap, kekuatan keluarga-keluarga itu juga telah menurun drastis. Saat ini, mereka hanya bisa menunjukkan kekuatan mereka dan membunyikan klakson mereka di Kekaisaran Longxuan. Semuanya akan segera membaik. Sekarang setelah binatang mistis itu bangkit, dan Ahsi juga telah menandatangani kontrak dengan Naga Biru, situasi kita perlahan akan membaik. Saat ini, kita harus bersikap rendah hati dan menghindari konflik dengan mereka. Kita tidak perlu lagi takut kepada mereka begitu kekuatan kita meningkat. Yang Kai sedih melihat keputusasaan ayahnya, dan dia merasa tidak nyaman jauh di lubuk hatinya karena kepengecutannya. Tindakannya sebelumnya hanya karena mereka tidak punya pilihan selain setuju. 5 keluarga bangsawan besar tampak tak tertandingi dari luar, tetapi sebenarnya, hanya reputasi mereka yang membuat mereka tetap bertahan. Hanya kepala keluarga berikutnya yang dapat memahami berbagai kesulitan yang telah mereka lalui, dari menjadi eksistensi yang kuat di benua Brilliance hingga akhirnya harus meringkuk di Kekaisaran Longxuan seperti seorang pengecut. Menjadi lebih baik, keluarga burung Vermilion sudah dalam situasi yang genting dan karena mereka berani menyerang mereka, itu berarti mereka sudah punya rencana. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi keempat keluarga lainnya untuk berubah menjadi keluarga burung Vermilion berikutnya. Bab 733, Krisis 5 Keluarga, 2. Itu mungkin tidak benar. Bukankah Shen Yanxiao dari keluarga burung Vermilion masih dalam keadaan sehat? Dia telah menandatangani kontrak dengan burung Vermilion, dan dia sendiri adalah bibit unggul yang langka. Selama dia tetap berdiri, harapan keluarga burung Vermilion tidak akan padam. Yang Kai teringat putranya dengan santai menyebut Shen Yanxiao, gadis kecil yang menggunakan identitasnya sebagai penyihir untuk menimbulkan sensasi di seluruh Kekaisaran Longxuan. Mungkin dia bisa menyelamatkan keluarga burung Vermilion dari bencana yang menimpa mereka. Aku sungguh berharap dia bisa bertahan. Kalau tidak, aku khawatir setelah burung Vermilion sepenuhnya berada di tangan mereka, giliran kita. Yang Qiong menghela napas dan diam-diam memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan kepala keluarga lainnya. Situasi saat ini tidak memungkinkan perseteruan konyol mereka berlanjut, kalau tidak, mereka semua akan berubah menjadi boneka organisasi tertentu. Di sisi lain, Shen Yanxiao telah mengikuti Shen Yifeng sejak dia meninggalkan kediaman keluarga Naga Biru. Saat ini, langit sudah agak redup dan matahari perlahan menghilang di cakrawala. Shen Yifeng tampak dalam suasana hati yang baik, langkah kakinya ringan.
Kedua pengawal di sampingnya juga berusaha keras untuk menyanjungnya. Tuan muda benar-benar mengagumkan. Yang Qiong bahkan tidak berani kentut di depanmu. Itu benar-benar menunjukkan pengaruhmu yang besar sekarang, Tuan muda. Tentu saja, siapa yang tidak tahu kehebatan Tuan muda kita dan apa latar belakang guru Tuan muda kita. Kecuali Yang Qiong ingin mencari kematian, bagaimana dia bisa melakukan apapun selain menyanyikan lagu Tuan muda kita. Jika dia tidak menyenangkan Tuan muda kita akan kembali dan melaporkannya kepada guru dan membiarkan keluarga naga biru mengendalikan diri mereka sendiri. Kedua penjaga itu terus menyanjung satu sama lain, sehingga kesombongan Shen Yifeng pun memuncak. Senyum aneh terlihat di wajahnya, meskipun tampak jelek, jelas bahwa dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Dengan statusnya sebagai seseorang dari generasi muda, dia berhasil berbicara dengan Yang Qiong, kepala keluarga dari keluarga naga biru, sebagai orang yang setara. Selain itu, dia telah memberikan tekanan pada mereka, itu sungguh menyegarkan dan mendebarkan. Keluarga naga biru hanya sebatas ini. Dengan guruku di sini, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Longxuan, baik kaisar maupun kepala keluarga lainnya yang berani bersikap tidak terkendali. Shen Yifeng tersenyum puas. Sepanjang jalan mereka bertiga terus melangkah maju sambil menghindari jalanan yang ramai dan menuju gang-gang yang agak sepi. Tiba-tiba, Shen Yifeng merasa ada yang tidak beres dan menoleh ke belakang dengan ragu. Aneh sekali, kenapa aku merasa ada yang mengikuti kita? Shen Yifeng memiliki kekuatan seorang pendekar pedang agung, jadi pada dasarnya hampir tidak ada seorang pun di Kekaisaran Longxuan yang bisa lolos dari deteksinya. Namun, dia jelas merasakan ada sepasang mata yang memata-matai mereka, tetapi dia tidak dapat mendeteksi pemilik mata itu. Ada, kedua pengawalnya mengikuti dan melihat ke segala arah. Di gang yang remang-remang itu, tak terlihat bayangan lain kecuali bayangan mereka sendiri. Sepertinya tidak ada seorang pun. Shen Yifeng mengerutkan alisnya saat dia mulai ragu apakah dia terlalu sensitif. Tepat saat dia hendak berbalik dan melanjutkan langkahnya, dua kilatan cahaya perak yang dingin dan berkilau tiba-tiba terbang ke arahnya. Karena terkejut dan takut, dia langsung menghindar ke satu sisi. Namun, dua kilatan cahaya perak itu tidak ditujukan padanya. Begitu dia menghindar, dua kilatan cahaya perak itu melesat secepat kilat dan menembus dua penjaga yang berdiri terpaku di tempat yang sama. Bunga berwarna darah kemudian mekar di dada mereka berdua. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap penyergapan mendadak mereka sudah berhenti bernapas saat mereka jatuh ke tanah. Setelah Shen Yifeng berguling ke samping dan melihat kedua pengawalnya tergeletak di genangan darah, dia tersentak saat menatap anak panah yang tertancap di dada mereka. Melihat anak panah itu, ekspresinya berubah serius. Bab 734, Penekanan IQ, 1. Siapa di sana? Sungguh pengecut membunuh dalam kegelapan. Meskipun dia bertindak berani, Shen Yifeng benar-benar merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak mendeteksi kehadiran apapun, namun kedua pengawalnya telah tewas. Agar seseorang dapat melakukan hal seperti itu, penyergap itu harus lebih kuat darinya, seorang pendekar pedang agung, dengan selisih yang signifikan, yang hanya akan terjadi pada para ahli yang telah melalui promosi kelas 2. Sekalipun Shen Yifeng sekarang memiliki kekuatan barunya, dia masih tidak punya kepercayaan diri untuk bertarung melawan ahli di level itu. Tiba-tiba, sesosok kecil muncul di gang di depannya. Melihat pemandangan itu, Shen Yifeng menyipitkan matanya saat menatap bocah kecil yang tampaknya berusia tidak lebih dari 14 tahun itu. Melirik sosok bocah kecil itu, tatapannya jatuh ke busur hitam di tangannya. Dia anak kecil, dia tidak menyangka si penyergap itu adalah seorang anak yang lebih muda darinya. Dia sudah menduga bahwa meskipun si penyergap itu belum naik pangkat menjadi kelas 2, dia pasti lebih kuat darinya. Namun, ketika seorang bocah nakal yang tingginya bahkan tidak mencapai dadanya muncul di depannya, dia terkejut dan terpaku di tempat. Kaulah yang membunuh anak buahku. Shen Yifeng menatap aneh ke arah Shen Yanxiao yang berdiri agak jauh. Dengan anak panah di dada pengawalnya dan busur di tangan bocah nakal itu, semuanya terlihat jelas dalam sekejap. Tetapi saat itu pun dia masih tidak dapat mengerti mengapa dia tidak berhasil mendeteksi kehadiran bocah nakal itu. Shen Yanxiao menatap Shen Yifeng sambil menyeringai. Jadi bagaimana jika aku, bocah kecil, siapa kau? Apa kau tahu identitasku? Shen Yifeng tidak berani gegabah. Dia bisa melihat bocah kecil di depannya dengan jelas, namun persepsinya gagal menangkap auranya.
Jika dia tidak melihatnya secara langsung berdiri di hadapannya, dia tidak akan mengetahui keberadaannya sepenuhnya. Ya, aku tahu. Shen Yanxiao mencibir dan berkata, Tuan muda dari keluarga burung vermilion, putra Shen Duan. Shen Yifeng mengerutkan kening. Lawan tahu identitasnya, tetapi dia tetap menyerang. Jelas bahwa dia secara khusus datang untuknya. Namun, dia sama sekali tidak tahu kapan dia menarik kemarahan bocah kecil aneh itu. Bocah itu mampu menghindari persepsi seorang pendekar pedang agung. Dan jika dia benar-benar pernah melihatnya sebelumnya, dia pasti akan memiliki kesan tentangnya, tetapi dia benar-benar tidak tahu siapa yang menyergapnya. Meskipun dia sangat marah dengan penyergapan itu, dia bukan orang bodoh. Lawan itu tetap tidak terdeteksi saat berdiri di depannya, membuktikan bahwa kemampuannya jauh di atas kemampuannya. Oleh karena itu, tidak bijaksana jika dia membalas. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan nama senior ini. Guruku adalah Ruan Yingze dari Istana Bintang Rusak. Mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Shen Yifeng tanpa sadar menganggap bocah itu sebagai ahli kelas 2, karena merekalah satu-satunya yang bisa menghindari deteksinya. Meskipun dia terkejut dengan penampilan Shen Yanxiao yang masih muda, dia telah mendengar dari Ruan Yingze bahwa para ahli yang telah melalui promosi kelas 2 tidak hanya kuat, mereka juga dapat mempertahankan penampilan muda dengan kekuatan baru yang mereka peroleh, sampai-sampai mereka dapat kembali ke penampilan remaja mereka. Mungkin penampilan ahli di hadapannya adalah seperti apa penampilannya setelah kemunduran penampilannya. Tidak diragukan lagi bahwa kalung cahaya bulan yang dimiliki Shen Yanxiao telah menyebabkan kesalahpahaman besar. Shen Yanxiao hanya berada pada level lanjutan dalam 3 profesi yang berbeda. Sebagai perbandingan, dia lebih lemah darinya. Akan tetapi, dengan kalung cahaya bulan yang menyembunyikan auranya, hal itu menyebabkan Shen Yifeng salah menilai karena menganggapnya sebagai lawan yang tidak boleh disinggung. Bahkan ketika kedua pengawalnya terbunuh terlebih dulu, dia tidak berani marah. Bab 735, Penekanan IQ 2. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya. Istana Bintang Pecah. Kenapa dia belum pernah mendengar organisasi seperti itu sebelumnya? Namun, melihat sikap Shen Yifeng, dia dapat menyimpulkan bahwa guru yang disebut-sebut itu dan Istana Bintang Pecah itu pastilah masalah besar. Di sisi lain, dia menikmati cara Shen Yifeng menyapanya. Dia adalah seseorang yang sangat menghargai dirinya sendiri, tetapi juga seorang yang sangat munafik. Di hadapan orang yang lemah, dia akan mempermalukan dan melecehkan mereka tanpa ragu-ragu. Namun, di hadapan orang yang kuat, dia akan menanggung penghinaan dan menundukkan kepalanya kepada mereka. Dari sikap hormat Shen Yifeng, dia mengerti bahwa si idiot itu menganggapnya sebagai semacam ahli. Salah penilaian itu mungkin disebabkan oleh kalung cahaya bulan, dan sebagai seseorang yang telah menyembunyikan auranya, dia akan tampak seperti ahli yang kuat dalam sudut pandang Shen Yifeng. Karena itu, ia memilih menelan amarahnya dan tidak ragu menggunakan nama gurunya. Bodoh, Shen Yanxiao mencibir dalam hatinya. Keberanian Shen Yifeng pada dasarnya seperti seekor tikus. Beberapa saat yang lalu, dia melihatnya bersikap sombong di kediaman keluarga naga biru dan sekarang, dia bersikap rendah hati hanya karena kemungkinan bahwa dia adalah seorang ahli yang bijak. Sungguh memalukan, tetapi, karena si idiot itu sudah membuat asumsi, dia tidak perlu lagi menjernihkan kesalahpahaman. Shen Yanxiao menatap Shen Yifeng dengan sinis dan berpura-pura menjadi seorang ahli. Jadi, kamu murid Ruan Yingze. Aku tidak tahu kamu pernah menjadi muridnya. Ketika pihak lain mengenali gurunya dan tampak akrab dengan gurunya berdasarkan ucapannya, Shen Yifeng diam-diam memuji dirinya sendiri atas tanggapan jenakanya. Orang di depannya ini memang seorang ahli seperti yang diharapkan. Orang ini tentu saja tahu tentang gurunya, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dari kelihatannya, latar belakang ahli di depannya ini tidak bisa diremehkan. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah beberapa saat yang lalu. Jika dia menyinggung pihak lain, dia tidak akan mampu menahan amarah seorang ahli kelas 2. Kalau saja Shen Yifeng tahu bahwa pakar yang berdiri di hadapannya itu sebenarnya adalah Shen Yanxiao, orang yang sangat dibencinya, apa yang akan dipikirkannya? Adapun ketenangan Shen Yanxiao, itu sepenuhnya karena dia tidak tahu organisasi macam apa itu. Dia bahkan belum pernah mendengarnya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Junior ini cukup beruntung bisa menjadi murid guruku setengah tahun yang lalu, dan tidak banyak yang tahu tentang itu. Wajar jika senior tidak mengetahuinya.
Shen Yifeng membungkuk dalam-dalam, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Begitu ya, aku penasaran di mana gurumu sekarang, aku sedang mencarinya. Shen Yanxiao diam-diam menertawakan kebodohan Shen Yifeng. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kurangnya kecakapan mentalnya untuk mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Peningkatan kekuatannya pasti terkait dengan gurunya, dan ahli kelas 2 yang dibicarakan Xiu kemungkinan besar adalah gurunya, Ruan Yingze. Shen Yifeng menjawab, guru saat ini sedang berada di rumahku sebagai tamu. Bagaimana kalau aku yang memimpin jalan untuk senior? Tidak perlu terburu-buru. Shen Yanxiao menunjukkan ekspresi yang mendalam, tetapi sebenarnya, pikirannya dipenuhi dengan beberapa pikiran. Seperti yang diharapkan, ahli di kediaman keluarga burung Vermilion adalah guru Shen Yifeng. Tapi apa yang terjadi dengan istana bintang rusak? Meskipun Shen Yanxiao dipenuhi keraguan, dia masih mencibir saat melihat Shen Yifeng yang seperti budak. Kebanggaan dan kesombongan yang disebut-sebut sebagai anggota keluarga bangsawan berubah menjadi tidak berarti saat berhadapan. Dengan kekuasaan, sifat asli Shen Yifeng sangat menyedihkan, dan untuk berpikir bahwa ia adalah anggota keluarga burung Vermilion yang agung di masa lalu. Kurangnya martabatnya sejujurnya merupakan aib bagi warisannya. Bab 736, Penekanan IQ 3. Saya mengerti, namun, junior ini masih ragu mengapa senior tiba-tiba menyerang saya. Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Meskipun pihak lain mengenal gurunya, dia agak terkejut karena telah menyinggung ahli seperti itu. Jika ahli itu tidak mengenal gurunya, dia mungkin akan menemui ajalnya di sini hari ini. Shen Yanxiao meliriknya dan mencibir. Tidaklah pantas bagi seorang junior sepertimu untuk menanyaiku. Bahkan jika aku mengatakan alasannya, itu akan kukatakan kepada gurumu, kau tidak memenuhi syarat. Shen Yifeng memucat dan gemetar saat ia segera mencoba menyelamatkan nyawanya yang lemah. Junior ini telah melakukan kesalahan besar, mohon maafkan saya. Di hadapan ahli kelas 2, mereka yang belum mencapai level itu hanyalah semut. Oleh karena itu, Shen Yifeng sedikit banyak takut pada ahli di hadapannya. Shen Yanxiao diam-diam tertawa. Ketika dia melihat dia patuh seperti suami yang dicambuk, dia merasa segar kembali. Jadi bagaimana jika kamu seorang pendekar pedang hebat? Kamu tidak dapat melakukan apapun dengan IQ-mu yang rendah. Seorang pendekar pedang agung telah dimarahi oleh seseorang yang berprofesi tinggi bagaikan seekor anjing, namun ia pun tidak berani membantah. Shen Yanxiao mendengus dan Shen Yifeng langsung bergidik. Penampilannya seperti burung puyuh yang sedang terkejut. Kalau dia tahu pihak lain itu hanya berada pada level profesi tingkat lanjut, dia mungkin akan muntah darah. Dengan kemampuan Shen Yifeng dalam 3 profesi yang berbeda, bukan tidak mungkin untuk bertarung setara dengan Shen Yifeng saat ini. Namun, untuk melakukan itu, akan butuh usaha keras baginya untuk menang tipis. Namun si idiot itu langsung meringkuk ketika melihatnya, dan belum lagi bertarung, dia bahkan tidak berani berbicara keras. Mendengar ini, dia hanya bisa berkata bahwa kalung cahaya bulan terlalu kuat. Hanya ada sedikit artefak dengan kaliber seperti itu di Kekaisaran Longxuan dan tentu saja, Shen Yifeng tidak akan tahu keberadaannya. Demi gurumu, aku akan mengampunimu hari ini. Namun, masih ada beberapa hal yang harus kuingatkan padamu, jangan sampai kau menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kau hina di kemudian hari. Tidak semua kejadian bisa membuatmu menyebut nama gurumu dan lolos hidup-hidup. Seorang yang disebut ahli adalah seseorang yang sombong, dan Shen Yanxiao telah dengan sempurna memerankan temperamen seorang ahli sejati. Shen Yifeng mengangguk patuh dan menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi terima kasih. Kemarilah. Shen Yanxiao melambaikan tangannya, dan kilatan jahat melintas di matanya. Dia tidak akan pernah menduga seorang ahli kelas 2 akan melakukan gerakan curang terhadap pendekar pedang agung yang tidak berarti seperti dirinya dan karenanya, dia berjalan menghampirinya tanpa keraguan sedikitpun. Bahkan hingga dia tiba di samping Shen Yanxiao, dia tidak menyadari betapa besar kesalahan yang telah diperbuatnya. Seorang pendekar pedang agung yang berdiri di samping seorang penyihir tingkat lanjut serupa dengan seekor domba yang berbaring di atas talenan. Senyum jahat tersungging di bibirnya, dan sebelum Shen Yifeng sempat bereaksi, tangannya dengan cepat membentuk tanda tangan. Tepat saat dia mengangkat kepalanya dengan ragu, sebuah benturan keras menghantam kepalanya. Detik berikutnya, dia berdiri terpaku di tempatnya dan tatapannya yang lesu memandang jauh. Bodoh. Shen Yanxiao kemudian memasukkan klimens ke dalam cincin spasialnya.
Meskipun Shen Yifeng adalah seorang pendekar pedang agung, ia dilatih dalam aura pertempuran dan bukan energi mental. Selain itu, ia berada dalam jangkauan kutukannya dan sebagai hasilnya, Shen Yanxiao berhasil memberikan kutukan kombinasi padanya tanpa kesulitan apapun. Ketika dia melihat Shen Yifeng, yang sekarang dikendalikan oleh kutukannya, dia menyentuh dagunya dan memberinya perintah sebelum berbalik untuk pergi bersama. Bab 737, Transfer Aura Pertempuran 1. Di dalam sebuah kamar penginapan, Shen Yanxiao duduk di kursi dan menatap dingin ke arah Shen Yifeng yang bodoh yang berdiri di hadapannya. Dia punya banyak pertanyaan yang perlu dijawab, tetapi agak tidak aman untuk melakukan interogasi di gang. Jadi, dia menyeretnya ke penginapan tempat dia menginap. Menahan keinginan untuk mencincangnya menjadi daging cincang, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Shen Yifeng, mengapa kekuatanmu meningkat begitu banyak? Saat ini, dia sepenuhnya dikendalikan oleh kutukan Shen Yanxiao. Di bawah kutukan itu, dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia seperti boneka kayu yang bertindak atas perintahnya dan mendengarkan perintahnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjawab sambil menunjukkan ekspresi keserakahan di wajah tampannya, karena guruku. Dia telah memberiku kekuatan yang luar biasa. Haha, semuanya begitu luar biasa. Dia membantuku untuk langsung maju ke pendekar pedang agung. Perasaan itu begitu menyenangkan. Shen Yifeng yang terkendali sama sekali tidak menyadari apa yang sedang dia lakukan di dunia luar, jadi ketika dia menyebutkan peningkatan kekuatannya, dia mengungkapkan sisi aslinya tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Shen Yanxiao penasaran. Bahkan jika Ruan Yingze adalah ahli kelas 2, mustahil untuk membantu pendekar pedang menengah untuk maju menjadi pendekar pedang hebat hanya dalam waktu setengah tahun. Jika ada ahli kelas 2 acak yang dapat mencapai prestasi itu, bukankah divisi Magus Akademi Saint Laurent akan dibanjiri oleh Magus Agung? Pertanyaan Shen Yanxiao menyebabkan Shen Yifeng ragu. Dia terkejut dengan keraguannya. Di bawah kendali kutukan, Shen Yifeng seharusnya mengungkapkan semua yang dia ketahui, tetapi dia masih ragu-ragu. Jelas bahwa metode peningkatan kekuatannya adalah rahasia yang tidak dapat dengan mudah dibagikan. Namun, tujuan utama Shen Yanxiao adalah untuk menggali semua rahasia darinya, jadi dia segera melepaskan 2 set kutukan kombinasi, memperkuat kendalinya atas dirinya. Transfer aura pertempuran. Guru menyebutnya transfer aura pertempuran. Prosesnya adalah mentransfer semua aura pertempuran seorang ahli ke tubuh saya, memungkinkan saya melampaui batas dan maju ke alam yang saya inginkan dalam waktu singkat. Shen Yifeng akhirnya mengungkapkan rahasianya. Shen Yanxiao terkejut dengan jawaban Shen Yifeng. Transfer aura pertempuran. Mentransfer aura pertempuran orang lain kepadamu. Tidak mungkin. Bahkan Shen Yanxiao terkejut dengan jawabannya. Aura pertempuran dan sihir adalah sesuatu yang tak kasat mata yang dipupuk dengan susah payah oleh seseorang. Tidak seorang pun dapat mentransfer aura pertempuran mereka kepada orang lain. Untuk meningkatkan aura pertempuran seseorang, setiap orang hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Namun, jawaban Shen Yifeng bertentangan dengan hukum ini. Dia merasa itu tidak masuk akal, tetapi Shen Yifeng sendiri adalah contoh nyata. Selain penjelasan itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang membuatnya bisa berkembang begitu pesat. Xiu, apakah kamu pernah mendengar tentang Battle Aura Transfer sebelumnya? Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain bertanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Xiu menunjukkan ketidaktahuannya tentang sesuatu. Bahkan Xiu, makhluk maha tahu yang mengetahui segalanya, tidak tahu tentang transfer aura pertempuran. Jadi, apa latar belakang Ruan Yingze itu, dan bagaimana dia bisa mencapai prestasi yang menantang surga? Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan segera bertanya, siapa Ruan Yingze? Guru adalah seseorang dari Istana Bintang Rusak. Bab 738, Transfer Aura Pertempuran 2. Apa itu Istana Bintang Rusak? Tanya Shen Yanxiao. Istana Bintang Rusak adalah tempat berkumpulnya para ahli sejati. Awalnya, aku tidak mengetahuinya sampai burung Vermilion menandatangani kontrak dengan si jalang kecil itu. Pada hari itu, ayahku menemuiku dan memberitahuku bahwa dia punya cara agar aku bisa kembali menduduki posisi kepala keluarga. Dia menyebutkan Istana Bintang Rusak, dan bahwa mereka memiliki kekuatan dahsyat yang diimpikan semua orang. Dia juga mendengar bahwa mereka dapat meningkatkan kemampuan orang lain, jadi ayahku membawaku kepada guruku,
dan guruku membawaku ke istana bintang rusak. Oh, benar juga. Itu benar-benar tempat yang ajaib dan para ahli kelas 2 yang jarang terlihat di benua cemerlang itu biasa ada di sana. Guruku berkata bahwa aku dapat bergabung dengan istana bintang rusak selama aku membunuh jalang kecil itu setelah merebut posisi kepala keluarga, melepaskan burung vermilion dari kontraknya dan menyerahkannya kepada mereka. Setelah melakukan itu, dia akan membantuku bangkit menjadi ahli kelas 2 yang kuat. Dia berkata dia juga dapat mengizinkanku untuk memiliki satu-satunya posisi yang dihormati di Kekaisaran Longxuan. Senyum mengerikan muncul di wajahnya. Dia benar-benar tenggelam dalam fantasinya sendiri. Namun, apa yang dia katakan memiliki dampak besar pada Shen Yanxiao. Di istana bintang rusak itu, penuh dengan ahli kelas 2. Itu adalah berita yang mengerikan dan yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah tentang Vermilion Bird. Burung Vermilion. Mengapa mereka menginginkannya? Shen Yanxiao bertanya dengan penuh semangat. Namun, Shen Yifeng tetap diam. Jelas, dia tidak tahu alasannya sehingga dia tidak dapat menjawab pertanyaannya. Dia telah memperoleh terlalu banyak informasi yang mengerikan darinya. Tempat berkumpulnya para ahli kelas 2, tempat yang dapat memfasilitasi proses yang disebut transfer aura pertempuran, dan tempat yang memiliki niat untuk menangkap binatang mistisnya. Organisasi macam apakah Broken Star Palace itu? Dia teringat betapa takutnya Yang Qiong terhadap istana bintang pecah di kediaman Naga Biru. Jelas bahwa dia tahu tentang keberadaan mereka dan tentang kekuatan yang mereka miliki. Oleh karena itu, dia telah berulang kali menoleransi kesombongan Shen Yifeng. Sialan, Shen Yanxiao kesal. Meskipun dia tahu alasan di balik peningkatan kekuatan Shen Yifeng dan asal-usul Ruan Yingze, sulit untuk mencernanya setelah mengetahui gambaran lengkapnya. Sebuah organisasi misterius namun kuat yang tidak diketahui dunia. Janji Ruan Yingze kepada Shen Yifeng tampak tak terbayangkan dan mengejutkan. Melihat betapa percaya dirinya dia, itu pasti berarti dia yakin mengenai hal itu. Istana bintang rusak telah jauh melampaui organisasi manapun yang diketahuinya, bahkan 5 keluarga bangsawan besar pun jauh lebih rendah daripada mereka. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Tidak heran Shen Duan dan Shen Yue berani memberontak tanpa rasa takut. Jadi ternyata, mereka memiliki dukungan yang kuat. Di mana ayahmu menyembunyikan Shen Feng? Shen Yanxiao menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Shen Yifeng segera menjawab, kakek dikurung di ruang bawah tanah. Memukul, Shen Yanxiao memberinya kelonggaran ketat. Jangan panggil dia kakek. Sampah sepertimu tidak pantas menjadi cucu Shen Feng. Dia tidak memenuhi syarat untuk memanggil Shen Feng sebagai kakeknya. Shen Yifeng menerima tamparan keras, dan bekas telapak tangan kemerahan muncul di wajahnya yang bersih. Namun, meskipun begitu, dia tidak bereaksi sedikitpun. Shen Feng He, bagaimana lukanya? Dia dengan paksa menahan keinginannya untuk membunuhnya dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat dia bertanya. Bab 739, Transfer Aura Pertempuran 3. Kakek, luka-luka Shen Feng sangat parah karena dia terluka parah oleh guruku. Organ-organ dalamnya pada dasarnya memburuk saat kita berbicara. Jawab Shen Yifeng, hanya suara dengungan yang dapat didengarnya dalam pikiranku. Dia hampir tidak dapat berdiri tegak. Ruan Yingze adalah ahli kelas 2, jadi kekuatannya tidak terukur. Shen Feng hanyalah seorang ksatria agung, dan dia juga agak tua. Dia sama sekali tidak setingkat dengan Ruan Yingze. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya dilukai oleh ahli kelas 2. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Luo De, Shen Duan dan Shen Yue, kedua bajingan ini belum mencari tabib untuk mengobati luka Shen Feng. Organ dalamnya sudah tidak berfungsi lagi, namun dia masih saja terkunci di dalam ruang bawah tanah yang gelap, dingin, dan lembab. Hati Shen Yanxiao tercekat, dia tidak berani membayangkan kondisi Shen Feng saat ini. Lelaki tua yang baik dan kuat itu telah dikhianati oleh putra-putranya di usia tuanya. Selain itu, setelah menderita luka yang begitu parah, ia tidak menerima perawatan apapun dan ditelantarkan di bawah tanah. Shen Yanxiao merasakan dorongan untuk membunuh. Dia benar-benar ingin bergegas ke keluarga burung vermilion dan memotong-motong kedua bajingan itu menjadi daging cincang. Demi Tuhan, Shen Feng adalah ayah kandung mereka. Bahkan jika Shen Feng bermaksud memberinya posisi kepala keluarga, dia tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka adalah keturunan bangsawan dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian.
Dia telah melakukan semua yang bisa dilakukan orang tua untuk anak mereka. Mereka, bagaimana mungkin mereka tega memberontak? Shen Yanxiao menghancurkan pegangan kursi hingga berkeping-keping, dan pecahan kursi menusuk telapak tangannya. Darah segar menetes dari ujung jarinya, tetapi dia tidak merasakan apapun kecuali kemarahan. Anggota keluarga terpentingnya dipermalukan oleh dua bajingan. Bagaimana dia bisa mentolerir itu? Bagaimana dia tidak membenci mereka sampai ke tulang? Baiklah, Shen Duan, Shen Yue, kalian berdua tidak punya alasan lagi untuk terus hidup. Tidak peduli siapa yang melindungi kalian berdua, aku pasti akan mengakhiri hidup kalian demi kakek. Napasnya melambat drastis. Saat ini, dia terbakar amarah dan jika bukan karena alasan sekecil itu yang masih ada di benaknya, dia pasti sudah membunuh Shen Yifeng. Cucu yang sangat disayangi Shen Feng ini telah berdiri di pinggir lapangan saat dia secara pribadi menyaksikan ayahnya memberontak terhadap Shen Feng. Dia bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun, sebaliknya dia sangat ingin melihat ayahnya merampas posisi kepala keluarga. Memiliki cucu seperti itu sungguh malang bagi keluarga burung Vermilion. Beritahu aku struktur kekuatan saat ini di keluarga burung Vermilion. Shen Yanxiao menyipitkan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan memberitahu Shen Duan dan Shen Yue bahwa bahkan dengan ahli kelas 2 yang melindungi mereka, dia masih bisa memenggal kepala mereka. Tak seorang pun dapat menangkap bayangan Dewi Pencuri yang tiada taraf. Tak seorang pun. Shen Yifeng bertindak sesuai dengan perintahnya dan mengungkap struktur kekuasaan di perkebunan. Keluarga burung Vermilion saat ini berada dalam kendali penuh Shen Duan, dan orang-orang kepercayaan Shen Feng dan para pengawal yang menjadi tanggung jawab Shen Ling hampir musnah dalam pertikaian sebelumnya. Para pengawal yang tersisa semuanya terluka parah dan dikurung bersama dengan Shen Feng dan Shen Ling di ruang bawah tanah. Jelas, Shen Duan telah mengambil alih posisi kepala keluarga yang baru. Dia telah menempatkan anak buahnya di seluruh perkebunan dengan bantuan Shen Yue di sisinya. Ruan Yingze adalah pendukung terbesar Shen Duan, dan dia telah tinggal di rumah utama sebagai tindakan pencegahan. Mirip dengan dugaan Shen Yanxiao, Ruan Yingze menggunakan auranya untuk menutupi seluruh wilayah setelah Shen Duan menguasai keluarga burung Vermilion. Tujuan utama mereka adalah mencegah burung Vermilion mengetahui posisi Shen Feng jika dia kembali suatu hari nanti. Bab 740, Master Pemanah 1. Setelah memperoleh semua informasi, Shen Yanxiao merenungkan bagaimana dia ingin berurusan dengan Shen Yifeng. Dia memiliki dorongan yang kuat untuk mengakhiri hidupnya sekarang juga, tetapi dia tahu tidaklah bijaksana untuk melakukannya sekarang karena dia masih memiliki banyak kegunaan. Shen Yanxiao berdiri di hadapan Shen Yifeng dan mengeluarkan belati indah dari gelang spasialnya. Pisau tajam itu berkedip-kedip dengan hawa dingin yang terpantul di matanya. Binatang buas sepertimu tidak layak tinggal di dunianya. Tapi sekarang bukan saatnya bagimu karena kau masih punya beberapa kegunaan. Senyum berdarah tersungging di sudut bibirnya. Dengan kilatan dingin, darah segar mengalir deras dan darah merah berceceran di wajahnya. Namun, matanya pun menunjukkan emosi gembira. Kembalilah dan beritahu Shen Duan bahwa kamu telah dilukai oleh seorang ahli dalam perjalananmu kembali dan mohon padanya untuk menyelamatkanmu. Senyum Shen Yanxiao mirip dengan iblis. Saat dia melihat Shen Yifeng yang berlumuran darah, kebencian di matanya tidak berkurang sedikit pun. 1 jam kemudian, ketika Shen Yifeng yang terluka berhasil merangkak kembali, para penjaga terkejut melihat penampilannya yang berlumuran darah. Mereka buru-buru membawa Shen Yifeng yang telah kehilangan kesadaran karena kehilangan banyak darah ke dalam perkebunan. Seluruh keluarga burung Vermilion segera menjadi kacau karena luka-lukanya yang parah. Berdiri agak jauh, Shen Yanxiao menampakkan senyum dingin. Setelah melihat Shen Yifeng digendong masuk ke dalam rumah, ia segera bersembunyi dan berlari menuju pintu belakang. Di perkebunan keluarga Vermilion Bird, Shen Duan menatap putranya yang hampir tidak bernapas dengan mata penuh amarah. Cepat, undang tabib dan temukan semua herbalis mahir di ibu kota. Shen Duan hanya memiliki satu putra, jadi betapapun tidak tahu malunya kepribadiannya, Shen Yifeng pada dasarnya adalah sumber kehidupannya. Saat ini, kondisi Shen Yifeng sangat buruk, dengan puluhan luka pisau di sekujur tubuhnya dan ada beberapa luka di mana tulangnya dapat terlihat. Shen Duan sangat terkejut saat melihat putranya berlumuran darah. Ia bahkan merasa ingin gila. Putranya dalam kondisi sempurna saat dia keluar, jadi mengapa dia tiba-tiba berakhir seperti ini dalam waktu singkat?
Seorang pria parubaya memasuki ruangan ketika kekacauan terjadi. Saat Shen Duan melihatnya, dia langsung menghampirinya untuk menyambutnya. Senior Yuan, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yi Feng sehingga dia terluka seperti itu. Tolong bantu Yi Feng mendapatkan keadilan. Pria parubaya itu adalah guru Shen Yi Feng, Ruan Yingze. Usianya sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun, tetapi karena kekuatannya sebagai ahli kelas 2, penampilannya tampak seperti berusia sekitar 40-an. Secara keseluruhan, dia tampak seperti pria yang cukup bermartabat. Ruan Yingze datang ke tempat tidur dan melihat Shen Yi Feng yang tidak sadarkan diri. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menggunakan aura pertempuran internalnya untuk memeriksa kondisi muridnya. Setelah serangkaian pemeriksaan, Ruan Yingze mengerutkan alisnya. Tidak ada jejak aura pertempuran atau sihir yang tersisa di tubuhnya. Jelas, dia telah ditebas secara fisik oleh seseorang tanpa menggunakan aura pertempuran atau sihir. Akan tetapi, Shen Yi Feng adalah seorang pendekar pedang hebat, jadi bagaimana mungkin ia membiarkan orang sembarangan melukainya seperti itu? Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah, kekuatan pelaku jauh melampaui dirinya. Selain itu, dia telah menangkapnya sebelum menggunakan metode yang menyiksa seperti itu untuk menebasnya dengan pisau. Ini terutama luka fisik. Aku akan memberikan aura pertempuran agar dia bisa bertahan lebih lama. Segera, panggil dokter agar dia tidak dalam bahaya yang mengancam jiwanya. Ekspresi Ruan Yingze agak buruk. Shen Yi Feng adalah muridnya, dan dia telah ditebas sedemikian rupa. Itu pada dasarnya mempermalukannya sebagai gurunya.